Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Wah, luar biasa sekali kalian hari ini. Senang rasanya bisa ada di sini di hadapan orang-orang hebat yang luar biasa semangatnya. Sebelum kita mulai, boleh dong berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Suliani selaku dosen FMK pada kelas ini dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Anissa Kamil Hakim yang akan memandu jalannya debat pada hari ini. Untuk ketentuan dari debat kita hari ini, yang pertama kita akan melakukan penyampaian argumen dengan durasi waktu 2 menit untuk masing-masing orang. Lalu setelah itu akan ada sesi tanya jawab yang dimana ketika bertanya itu akan diberi waktu 1 menit kurang lebih. Lalu untuk menjawabnya kita akan memberikan waktu 3 menit. Lalu setelah itu juga ada interupsi, kita berikan waktu dengan durasi waktu 1 menit lebih cukup. Setelah itu di akhir debat akan ada closing statement dari masing-masing orang. Lalu selanjutnya di sini di sebelah kanan saya ada tim pro ya? Ada tim pro, lalu sebelah kiri saya ada tim kontra. Untuk tema debat kita kali ini adalah child free. Oke, mari kita dengarkan perkenalan kelompok yang dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Kami akan memberikan waktu 2 menit. Silakan. Ya, sebelum memperkenalkan diri, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dinda Duniati. Di sini saya akan membacakan argumentasi tentang materi teori ini. Sebenarnya dari Tempo ingin menekankan bahwa mosi pada kali ini adalah menekankan pada child free sebagai pilihan rumah tangga apakah sesuai atau tidak. Di mana dari kami dari Tempo menyatakan bahwa child free merupakan pilihan yang sah, rasional dan juga dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks kehidupan rumah tangga modern. Sebelum melanjutkan, perlu kami tegaskan bahwasanya posisi Tempo tidak bermaksud menganjurkan seluruh pasangan untuk memilih child free, melainkan membela hak setiap individu dan pasangan untuk membuat keputusan reproduksi yang sesuai dengan kondisi, nilai dan juga kapasitas mereka masing-masing. Dan debat ini bukan soal mana yang lebih baik antara memilih anak atau tidak, melainkan soal apa pilihan tersebut layak dihormati sebagai sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Oke, baik. Argumennya adalah child free adalah fenomena sosial yang nyata dan juga signifikan. Di mana salah satu argumen dasar tim pro di sini bahwa child free bukan sekedar tren budaya barat saja ya, melainkan realitas sosial yang telah terdokumentasi secara ilmiah. Penelitian Neil and Neil 2021 mengungkapkan bahwa lebih dari 1/4 atau 27% populasi dewasa di Michigan mengidentifikasi diri sebagai child free, menjadikan status keormaan kedua terbanyak setelah orang tua yang memiliki anak. Angka ini bahkan sebanding dengan temuan Pew Research Center yang memperkirakan prevalensi sebesar 23% pada skala nasional Amerika Serikat. Data ini menunjukkan bahwa pilihan child free bukan anomali atau penyimpangan, melainkan bagian dari keragaman struktur keluarga dalam masyarakat modern. Lebih jauh, penelitian yang sama mencatat bahwasanya 35% individu child free berada dalam hubungan bermitra atau partner, yang mengkonfirmasi bahwa pasangan tanpa anak merupakan bentuk keluarga yang nyata dan perlu diakui keberadaannya. Jadi kita lanjut ke argumen yang kedua. Untuk kepuasan hidup individu child free tidak lebih rendah dari orang tua. Argumen yang sering dilontarkan pihak kontra adalah bahwa memilih child free akan membuat seseorang kurang bahagia dan tidak terpenuhi dalam hidupnya. Namun data ilmiah justru menyanggah hal ini. Neil menggunakan SWLS standar dalam mengukur kepuasan hidup berbagai kelompok status keorangtuaan. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah mengontrol variabel demografis seperti jenis kelamin, pendidikan, usia, dan status hubungan, tidak terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kepuasan hidup antara individu child free dengan orang tua. Mereka yang belum memiliki
memiliki anak. Temuan ini konsisten dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perempuan child free melaporkan tingkat kesejahteraan global yang lebih tinggi dibanding perempuan yang tidak memiliki anak karena faktor di luar keinginan mereka. Dengan demikian, argumen bahwa memiliki anak adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan dalam rumah tangga tidak memiliki dasar empiris yang kuat. Lalu argumen yang ketiga, keputusan child free bersifat otonom dan tidak merugikan pihak lain. Dari perspektif etika, sebuah pilihan dapat dibenarkan apabila dilakukan secara sadar, bebas dari paksaan, dan tidak merugikan orang lain. Keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak memiliki ketiga syarat tersebut. Pasangan child free tidak menyakiti siapapun dalam pilihan mereka. Mereka justru mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan hidup mereka sendiri. Dalam konteks Islam pun, para ulama kontemporer membedakan antara kebutuhan kolektif atau fardu kifayah dalam menjaga keberlangsungan umat dengan kewajiban individual pasangan tertentu untuk memiliki anak. Tidak ada nas yang secara eksplisit mewajibkan setiap pasangan untuk memiliki anak dalam kondisi tertentu, terutama ketika kehamilan dapat mengancam kesehatan atau kesejahteraan salah satu pihak. Oleh karena itu, ruang yang mempertimbangkan masalah tetap terbuka. Faktor ideologi dan kepribadian tidak mengkonfirmasi stereotip negatif. Banyak masyarakat berpendapat bahwa individu free memiliki karakter kepribadian yang menyimpang dari norma sosial. Namun, temuan ilmiah kembali menolak asumsi ini. Neo menemukan bahwa setelah mengontrol variabel demografis, hampir tidak ada perbedaan signifikan dalam sifat kepribadian. Big Five atau ekstraversi, keramahan, kesadaran, neorantisme, dan keterbukaan intelektual antara individu free dengan kelompok lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan free tidak didorong oleh kepribadian yang bermasalah, melainkan oleh pertimbangan nilai atau faktor situasional. Argumen selanjutnya, free di Indonesia, fenomena kompleks yang dilatar belakangi alasan yang sah. Free bukan sekedar fenomena impor dari barat. Penelitian Anissa dari Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran yang diterbitkan dalam jurnal Psikologi Sains dan Profesi mengungkapkan bahwa ideologi free pada perempuan dewasa Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat nyata dan manusiawi, yaitu trauma masa kecil, pola asuh orang tua, kondisi ekonomi, serta kondisi kesehatan mental dalam fisik. Penelitian ini menegaskan bahwa pilihan free bukan sekedar ikut-ikutan tren, melainkan keputusan lahir dari refleksi mendalam atas pengalaman dan kapasitas diri. Lebih jauh, Anissa dan Nini penelitiannya pada tahun 2024 mengidentifikasikan 3 komponen ideologi free, yaitu individualis atau kebebasan dari kemandirian dalam menentukan pilihan hidup, feminis, hak perempuan atas tubuh dan reproduksinya, serta pesimis, yaitu kekhawatiran nyata tentang ketidakmampuan menjadi orang tua yang baik akibat kondisi psikologis atau pengalaman negatif. Ketiga komponen ini bukanlah tanda kelemahan moral, melainkan cerminan dari kesadaran diri yang tinggi. Seseorang yang menyadari bahwa ia belum siap menjadi orang tua lalu memilih untuk tidak memiliki anak justru menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar. Terima kasih atas penyampaian argumen dari tim pro sama nanti. Selanjutnya kita lanjutkan kepada tim kontra dengan durasi waktu yang sama yaitu maksimal 6 menit. Untuk tim kontra dipersilakan. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Renia Mifa. Di sini saya berada di tim kontra. Kami dari tim kontra dengan tegas menolak posisi bahwa free merupakan pilihan yang tepat bagi pasangan menikah. Kami menghargai bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya. Namun, ketika pilihan tersebut mulai dipromosikan sebagai gaya hidup yang ideal, kita perlu melihat dapatnya dari sudut pandang masyarakat, bukan hanya individu saja. Argumen pertama kami adalah free berpotensi mempengaruhi struktur demografi Indonesia. Menurut penelitian Rianti Lestari 2025 dalam Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology, and Education Research, meningkatnya tren free dapat berkontribusi terhadap penurunan angka kelahiran, mempercepat aging population, mengurangi jumlah penduduk usia produktif, dan pada akhirnya mempengaruhi pembangunan sosial serta ekonomi. Selain itu, penelitian di Regalia, Jurnal Riset Gender dan Anak menjelaskan bahwa penurunan angka kelahiran juga dapat menghambat pemanfaatan bonus demografi Indonesia apabila fenomena free semakin meluas. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa free bukan hanya persoalan
juga memiliki dampak terhadap keberlanjutan generasi dan masa depan bangsa. Terima kasih. Mungkin selanjutnya diperbicara Pak. Baik, argumen kedua kami adalah keluarga memiliki fungsi sosial yang tidak dapat digantikan. Keluarga bukan hanya tempat tinggal bersama, tetapi juga lembaga pertama dalam membentuk karakter, menanamkan nilai moral, budaya, dan juga tanggung jawab sosial kepada generasi berikutnya. Menurut penelitian Desi Asmara pada tahun 2023 dalam Journal of Islamic Family Law menyatakan bahwa putusan child free dapat mempengaruhi ketahanan keluarga apabila tidak dikomunikasikan dengan baik, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan psikologis dan juga relasi dalam keluarga. Selain itu, penelitian mengenai fenomena child free di Indonesia menunjukkan bahwa keputusan tersebut umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, karir, kesehatan mental, perubahan budaya, dan juga gaya hidup modern. Menurut kami, faktor-faktor tersebut bukan alasan untuk menghilangkan fungsi regenerasi keluarga. Yang perlu diperbaiki adalah akar permasalahannya, seperti peningkatan kesejahteraan, pendidikan, layanan kesehatan mental, dan juga dukungan bagi keluarga muda. Dengan demikian, child free bukanlah solusi terbaik bagi persoalan tersebut. Terima kasih. Baik, saya menyampaikan beberapa argumen. Yang pertama, mengatakan bahwa child free adalah hak individu. Kami menghormati hak tersebut, namun hak individu tidak menghilangkan adanya dampak sosial. Ketika suatu fenomena mempengaruhi angka kelahiran dan struktur penduduk, maka pembahasannya menjadi kepentingan bersama. Lalu yang kedua, biaya membesarkan anak itu memang sangat mahal. Kami berpendapat bahwa akar persoalannya adalah kondisi ekonomi. Solusinya adalah memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kebijakan yang mendukung keluarga, bukan menjadikan child free sebagai solusi utama. Ketiga, semua orang itu siap menjadi orang tua. Kami sepakat bahwa kesiapan itu sangat penting, namun kesiapan dapat dibangun melalui pendidikan, pernikahan, pendampingan psikologis, dan dukungan sosial, bukan dengan menolak memiliki anak secara permanen. Lalu sebagai penutup, kami menegaskan bahwa child free merupakan pilihan pribadi, namun apabila dipandang sebagai solusi umum bagi pasangan menikah, pilihan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap regenerasi penduduk, ketahanan keluarga, dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kami tetap menolak mosi bahwa child free merupakan pilihan yang tepat bagi pasangan menikah. Baik, terima kasih dari tim kontra yang sudah menyampaikan argumennya terlebih dahulu. Lalu kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan dimulai oleh tim kontra terlebih dahulu dengan maksimal pertanyaan 2 pertanyaan. Lalu untuk waktu kita berikan maksimal 2 menit untuk tiap pertanyaan. Silakan kepada tim kontra dipersilakan. Jika semakin banyak pasangan memiliki child free hingga akan kelahiran terus menurun, menurut tim Pro, siapa yang akan menjadi generasi produktif yang menopang perekonomian dan juga pembangunan Indonesia di masa depan? Kepada tim Pro, apakah ingin menjawab? Untuk tim yang bertanya, nanti boleh melakukan interupsi apabila jawaban yang diberikan oleh tim lawan kurang menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari pertanyaan tim kontra. Pertanyaannya yaitu apakah jika banyak pasangan di Indonesia yang memilih untuk child free, nanti siapa yang akan melanjutkan perekonomian? Oke, di sini bukti nyatanya bahwasannya Indonesia masih di tahap bonus demografis, dan itu tuh orang-orang yang memiliki anak justru mereka tidak terurus. Mengapa harus melahirkan anak baru daripada mengurus anak-anak
di jalan yang mereka bahkan makan sekolah aja susah seperti itu. Nah, di situ bukan bagaimana menopang perekonomian, tapi membenarkan atau mendidik anak-anak yang terlantar tersebut untuk kembali lagi hidup dan menopang perekonomian di Indonesia kayak gitu. Jadi nggak malah semata-mata pasangan nikah terus punya anak 10, 20 kayak gitu, terus yang lain terlantar akhirnya dia nggak bisa ngurus lagi, terus punya anak lagi seperti itu. Nah, yang di sini jadi jawaban kami itu yang harus diutamakan itu anak-anak yang sudah lahir dan mereka terlahir dalam keadaan tidak beruntung seperti itu, tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak mendapatkan makan yang berkecukupan seperti itu. Tadi kontrak melakukan penurunan angkatan kerja dan Zulfi akan mendominasi blok gitu kan. Nah, tim pro tidak menampik adanya tantangan demografis, namun menangkapkan bahwa masyarakat modern memiliki instrumen adaptif untuk meresponnya. Yang dijadikan tim kontra sebagai contoh kegagalan justru menjadi bukti sebaliknya, di mana untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja yang perkembangan penduduk dan sektor manufaktur maupun layanan kesehatan lansia adalah mulai mempertahankan produktivitas melalui otomatisasi dan juga robotika. Hal ini menunjukkan bahwa konsekuensi demografis dan menurunnya angka kelahiran bersama bencana yang tak terelakkan, melainkan tantangan struktur yang dapat dan sedang diadaptasi lewat kebijakan dan juga teknologi. Batasi otonomi reproduksi individu atas dasar eksternalitas agregat yang sebenarnya dapat dimitigasi lewat kebijakan publik dan juga bentuk perubahan tanggung jawab kolektif secara tidak proporsional kepada individu. Terima kasih. Apakah dari program ada yang ingin menyanggah atau silakan? Atau apakah dari tim kontra ingin menanyakan lagi satu pertanyaan kepada tim pro? Ya. Jika alasan utama adalah ekonomi, mengapa solusi yang dipilih menilaikan regenerasi keluarga bukan memperbaiki sistem ekonomi? Seperti itu saja. Terima kasih. Pada argumen terakhir tadi kami sudah menekankan bahwasannya bukan hanya faktor ekonomi yang mempengaruhi itu, tetapi banyak faktor nyata yang sangat nyata dan manusiawi, terutama trauma masa kecil, pola asuh orang tua, kondisi ekonomi tadi, lalu kondisi kesehatan mental dan fisik. Jadi penelitian menegaskan bahwa pilihan kami itu bukan sekedar ikut-ikutan tren atau faktor ekonomi saja, melainkan keputusan yang lahir dari reaksi menjalan atau lebih kompleks atas pengalaman dan kapasitas diri. Sedangkan yang difokuskan oleh tim kontra hanya faktor ekonomi saja. Terima kasih. Apakah dari tim kontra ada yang ingin menyanggah atau memberikan diskusi? Mungkin dari tim kontra cukup untuk pertanyaannya, lalu dilanjutkan kepada tim pro dengan memberikan 2 pertanyaan maksimal dengan durasi waktu maksimal 2 menit. Silakan.
Baik, lain dari kami. Jadi tim kontra mengatakan bahwasanya dari tim kontra mengatakan bahwasanya CPI itu memiliki struktur demografis. Kenapa tidak menekankan terhadap persoalan banyak anak yang baik sekali anak yang masih terlantar dan tidak terpenuhi kebutuhannya secara maksimal. Kenapa hanya menekankan kepada bonus demografis saja? Baik, kepada tim kontra silakan untuk menjawab pertanyaan dari tim pro. Dari pertanyaan dari tim pro, kami juga tidak pernah menyatakan bahwa anak adalah bagian dari regenerasi bangsa, penerus nilai budaya dan juga sumber daya manusia masa depan. Fokus kami. Tapi tadi pembicara satu mengatakan bahwasannya siapa yang nanti akan melanjutkan perekonomian seperti itu. Nah, itu yang menjadi dasar kami untuk menanyakan kepada tim kontra bahwasannya Anda menekankan itu di argumen awal Anda, yaitu bagaimana nanti ketika demografi menyatakan bahwasannya bonus struktur demografis. Nanti kalau misal Jeffrey, terus nanti siapa yang melanjutkan perekonomian bangsa seperti itu? Makanya kita menanyakan kepada Anda bahwasannya itu argumen Anda sendiri seperti itu. Fokus kami bukan bagi manfaat orang tua, tapi hanya keberlanjutan masyarakat. Kita tahu bahwa Jeffrey itu juga pilihan setiap individu. Cuma kita juga tidak boleh hanya egois terhadap diri kita sendiri, tetapi juga kita juga harus mempertimbangkan nih keberlanjutan dari suatu bangsa tersebut.
kesejahteraan bangsa. Kesejahteraan bangsa. Bagaimana bangsa tersebut bisa dikatakan sejahtera, sedangkan banyak keluarga yang memiliki anak itu bahkan tidak memiliki hidup yang sejahtera, tidak memiliki kebutuhan hidup yang terpenuhi secara signifikan. Terima kasih. Yang bertambah dan bahkan dapat dibuktikan bahwasanya sekarang ini di Indonesia ini banyak anak terlantar di jalanan, di mana pun itu, bahkan di panti asuhan pun pasti penuh anak-anak yang terlantar di jalan gitu. Terus gimana adanya kita mendukung adanya child free ya dengan hal itu gitu. Tapi dari kalian tadi menekankan untuk menekankan di dalam memperbaiki kesejahteraan gitu. Iya, kalian mengatakan bahwasanya kita itu tidak egois untuk melakukan kesejahteraan bangsa gitu. Tapi pada nyatanya bangsa aja nggak sejahtera gitu. Dan itu terbukti. Makasih. Untuk tim kontra dipersilakan untuk menjawab. Izin jawab, jika yang terpakai dalam silakan dan menyebabkan anak terlantar. Interupsi, kami tidak menyatakan bahwa anak terlantar, tapi kami menyatakan bahwa saya sekarang sudah banyak anak yang terlantar. Terima kasih.
Untuk tim kontra, saya ingatkan waktu terus berjalan. Jika alasan utamanya itu adalah masalah kebanyakan anak yang terlambat, kenapa harus memilih checklist? Kenapa tidak saja mempersiapkan diri menjadi orang tua yang baik? Loh, justru itu. Interupsi. Justru kita itu nggak berarti kalian punya anak dulu baru persiapan gitu kan? Sedangkan dari kita tuh Berarti menambah anak terlapar dong nanti. Kan kita nggak ada jaminan bahwasanya anak itu akan hidup bahagia kayak gitu. Dan terus gimana dengan argumen kalian bahwa itu akan memperbaiki kesejahteraan dan juga kondisi ekonomi, sedangkan dan juga mental orang tuanya pun belum tentu siap dia begitu siap begitu. Dari segi finansial juga dari yang dikatakan memberikan anak dulu baru kesejahteraan, berarti kan sebelum memiliki kesejahteraan itu berarti finansialnya juga belum siap, stabil begitu. berarti kita perlu menambah angka anak-anak yang terlapar. Kecuali kalau bapaknya tambah, nggak apa-apa. Baik, kami sepakat bahwa kesiapan menjadi orang tua itu sangat penting. Namun kesiapan itu bisa dapat dibangun melalui pendidikan pranikah, pendampingan psikologis dan dukungan sosial. Ketidaksiapan saat ini itu tidak berarti seseorang itu tidak akan siap selamanya. Masih. Nah, berarti kalian dengan argumen yang barusan sepakat, betul kalian sepakat dengan adanya kan tadi dong. Padahal kalian di kontra, tapi barusan dari pembicara 3 beliau sepakat bahwa rasanya adanya itu. Jadi Anda pro terhadap child free.
Alhamdulillah waktu terus berjalan. Untuk waktu yang tersisa sekitar 30 detik. Waktu sudah habis, kita akan melanjutkan kepada closing statement untuk masing-masing kelompok dengan durasi waktu maksimal 3 menit. Untuk yang memulai terlebih dahulu adalah Indro. Silakan untuk Indro. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini menyampaikan closing statement dari tim Pro. Tim Pro menegaskan bahwasannya child free tidak mengakui bahwa child free adalah pilihan rumah tangga yang sah dan bertanggung jawab. Data prevalensi menunjukkan penolakan sosial yang sangat kecil. Data longitudinal menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dalam kesejahteraan subjektif antara orang tua dan child free di usia lanjut. Tantangan ekonomi demografis dapat dimitigasi lewat teknologi kebijakan. Istilah ulama justru membangun ruang ijtihad agar larangan mutlak. Kesadaran psikologis atau ketidaksiapan adalah tindak preventif yang bertanggung jawab, dan kepuasan berbasis kekhawatiran iklim didukung oleh bukti ilmiah sebagai aksi individual berdampak nyata. Atas dasar itu, tim Pro tetap pada posisi bahwa child free merupakan pilihan hidup yang layak dihormati dan dipertimbangkan secara setara dengan keputusan untuk memiliki anak. Terima kasih. Terima kasih kepada tim Pro. Selanjutnya giliran dari tim kontra untuk menyampaikan closing statement sekitar durasi 3 menit untuk memperkuat argumennya. Kepada tim kontra disilakan. Sebagai penutup dari tim kontra, kami tidak menolak tersebut. Namun hak individu tetap harus dipertimbangkan bersama dan benar-benar mengenai demografi menunjukkan bahwa penurunan angka kelahiran dalam jangka panjang dapat mempengaruhi dapat mempengaruhi struktur penduduk, tenaga kerja, dan juga pembangunan. Oleh karena itu, kami tetap menolak masih bahwa ini merupakan pilihan yang tepat untuk dijadikan solusi umum bagi pasangan menikah. Kami menegaskan bahwa child free memang merupakan pilihan pribadi, namun apabila dipandang sebagai solusi umum bagi pasangan menikah, pilihan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap degradasi penduduk, ketahanan keluarga, dan juga pembangunan nasional. Oleh karena itu, kami tetap menolak bahwa child free merupakan pilihan yang tetap bagi pasangan. Terima kasih. Luar biasa sekali dari dua kelompok ini. Seluruh rangkaian acara sudah diselesaikan dan pemaparan materi kedua belah pihak disampaikan dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah dari tim Pro sendiri menyampaikan bahwa child free itu dia mereka mengatakan bahwa child free itu tidak sepenuhnya untuk pasangan itu harus child free, harus seperti tidak punya anak atau bagaimana sebagainya itu. Tapi mereka mengatakan bahwa itu adalah hak mereka, hak masing-masing tiap individu. Sedangkan kepada tim kontra sendiri, mereka mengatakan bahwa child free itu dia lebih ke bagaimana dia itu efektif untuk kependudukan seperti itu. Jadi kita memasuki sesi kelima, yaitu penutupan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak, yaitu tim Pro dan juga tim kontra, serta audiens yang sudah berpartisipasi. Alhamdulillah seluruh rangkaian
Rangkaian acara debat pada hari ini telah selesai kita laksanakan dalam tertib, aman, dan juga lancar.